Podo berjuang, podo tumandang, jok sampai kurang, panganan sandang, saya kok kabdi, ayo podo bersudi, ayo bangun ekonomi, ayo maju konco tani. Halo pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, jumpa lagi nih bersama Sarah tentunya di Konco Tani. Kali ini Sarah akan membahas tentang bagaimana budidaya pohon kakao. Seperti apa? Nah langsung aja yuk kita bersama datang langsung ke kebun kakao yang ada di Desa Delanggu, Mojokerto. Ayo maju, Konco Tani. Kakao adalah tanaman yang berbentuk pohon, tinggi, serta kanopi daunnya melebar. Buahnya berada pada batang, mulai dari bawah sampai ke cabang dan ranting di atas. Bunga dan buah terus-menerus keluar sepanjang tahun. Tanaman ini menghasilkan buah yang cukup besar dan masing-masing mengandung 20 sampai 60 biji yang diselimuti oleh daging buah berwarna putih. Tak seperti rasa coklat yang telah diolah, buah ini memiliki rasa yang kadang manis, kadang juga asam. Kakao mulai diperkenalkan oleh bangsa Spanyol ke Indonesia pada tahun 1560 di Minahasa, Sulawesi Utara. Sekitar tahun 1880, mulai dilakukan percobaan penanaman kakao di kebun kopi milik orang-orang Belanda yang tinggal di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Proses penanaman kakao dimulai dari bibit kakao asal benih yang siap ditanam di kebun setelah berumur 6-7 bulan. Pada tanah yang cukup subur, lubang tanam digali dengan ukuran sedikitnya 60 cm x 60 cm x 60 cm. Namun apabila lahan yang dipakai bekas kebun, maka ukuran lubang tanam hendaknya diperbesar. Kemudian lubang tanam yang telah penuh berisi campuran tanah galian dan bahan organik perlu diberi pupuk. Pada saat hendak menanam bibit, bagian bawah polybag dipotong dengan pisau yang tajam. Kemudian polybag ditarik dengan hati-hati, diusahakan tidak ada akar yang terputus dan tanah dalam polybag tidak pecah-pecah apalagi hancur. Bibit yang sudah dimasukkan ke lubang tanam kemudian ditimbun sepenuhnya dan pangkal batang bibit dibiarkan lebih tinggi 2-3 cm dari permukaan tanah kebun. Untuk menegakkan pohon bibit dan memudahkan dalam pemeliharaan, hendaknya setiap pohon bibit diikatkan pada kayu pancang atau bilah-bilah bambu.
Pemeliharaan pada tanaman kakao sendiri dilakukan penyiraman 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore sebanyak 2-5 liter per pohon, serta pengendalian hama. Kakao adalah biji dari buah coklat yang masih mentah dan belum diolah. Biji buah yang mentah ini mengandung antioksidan paling tinggi dibandingkan dengan yang telah diolah. Setelah biji tanaman yang satu ini dipanen, ada beberapa langkah pengolahan yang akan dilakukan sebelum diubah menjadi bentuk lainnya. Seringkali kita menikmati kelezatan makanan yang berbahan dasar coklat. Tapi banyak yang tidak tahu bagaimana coklat itu dihasilkan. Ya, pohon kakao. Nah, kali ini bersama Konco Tani, Sarah akan menemani pemirsa yang ada di rumah untuk bertanya-tanya bagaimana cara budidaya kakao. Nah, saya sudah bersama dengan Bapak Agus dan juga Bapak Samsul. Saya ini mau tanya-tanya nih Pak, bagaimana sih proses untuk pembibitan pohon kakao ini? Iya. Untuk yang pertama memang benih kakao itu harus kita dapatkan dari kebun sumber benih dan dari benih yang sudah disertifikasi. Setelah itu baru kalau sudah siap ditanam, maka akan nanti ada penentuan bulan-bulan tanam untuk kita melakukan penanaman. Contohnya nanti awal penghujan. Nah ini biar untuk tanamannya ini bisa bertahan lebih lama. Kayak gitu untuk proses pembenihan sampai untuk proses penanaman. Oke, dan untuk penanaman itu sendiri membutuhkan waktu berapa lama? Kalau penanaman itu untuk dari mulai tanam sampai panen perdana kurang lebih dari 2 tahun sampai 3 tahun. 2 tahun sampai 3 tahun? 3 tahun, ini panen perdananya. Dan untuk selanjutnya ini tidak ada musim panen. Jadi prosesnya ini panen terus sepanjang waktu. Seperti itu. Dan untuk satu pohon itu sendiri bisa sampai berapa buah? Kalau untuk berapa buah bisa sampai 80 buah bisa satu pohon. Satu pohon itu sampai 80? Bisa sampai 80 buah. Kalau rata-rata di petani kami ini paling minim dalam satu pohon itu adalah 4 kilo per tahun. 4 kilo per tahun, betul. Dan untuk cara pemupukan sendiri itu dilakukan setiap saat atau ada masa-masanya sendiri? Pemupukan dilakukan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu di awal musim penghujan, di akhir musim penghujan. Ini di awal sama di akhir. Kalau seperti saat ini, musim ini kan tidak menentu. Iya. Nah, apa itu mempengaruhi hasil dari coklat itu sendiri? Maksudnya kakao itu sendiri? Yang pasti pada musim-musim yang tidak tentu seperti ini, adapun dari ketika tidak ada kepastian musim, maka kita juga sudah menyiapkan yang namanya istilahnya itu rekayasa tanaman dan rekayasa untuk perawatan, sehingga tidak terjadi kendala pada waktu kita melakukan baik budidaya ataupun perawatan seperti itu. Oke. Terus untuk pemeliharaannya nih, ini penanaman kakao ini bisa dibilang susah apa enggak sih? Penanamannya tidak susah. Dari mulai proses tanam sampai perawatan ini tidak susah. Karena untuk perawatan sendiri yang paling sering harus dilakukan sanitasi atau pembersihan baik dari tanamannya sampai untuk lingkungan dari yang ditanam tersebut. Memang produksi di seluruh Indonesia itu yang tertinggi ada di Sulawesi. Namun di Pulau Jawa itu hanya Jawa Timur yang mengembangkan. Jawa Barat tidak ada, Jawa Tengah tidak ada. Yang ada Jawa Timur. Luar biasanya orang Jawa Timur seperti Pak Agus adalah seperti itu. Dan saya senang karena milenial mengusahakan kakao. Nah, apa yang dilakukan Pak Agus sudah benar. Semua teknologi budidaya di sini sudah dilakukan dengan baik dan benar. Kalau tidak baik tidak akan menghasilkan kakao produk seperti ini. Juga. Seperti yang ini Mbak Sarah tadi, ICP ini manis kan. Nah,
manis itu pertanda bahwa itu adalah sempurna, normal. Kalau tidak manis, kalau kurang manis atau kecut, nah itu baru itu kena hama penyakit. Dalam 1 minggu itu bisa sampai berapa ton untuk panen? Bagus. Tergantung dari luasannya juga. Tapi rata-rata untuk kita sendiri dalam satu minggu itu dalam kapasitas hitungan kami 1 hektar itu bisa sampai 2 kintal. Itu per minggunya. Per minggu 2 atau kintal. biasanya kita hitungnya itu 10 hari biar lebih masak itu. 1 minggu 7 sampai 10 hari. Gitu. Ya, dan itu dari petani-petani milenial. Iya. Dan yang disukai petani itu begitu, Pak. Kalau yang lain-lain durian berbuahnya hanya sekali saja setahun. Setahun sekali ya, betul. Iya, hanya bulan-bulan itu saja. Mangga juga begitu. Kakao terus-menerus. Tidak akan berhenti. Berganti-ganti kebun yang akan panen. Minggu ini kebun yang A, kebun yang B, terus-menerus begitu. Karena berbunganya sepanjang masa. Dan itu yang misalnya nih, untuk hama, ada nggak sih yang maksudnya pohon kakao ini kena hama atau penyakit-penyakit yang lain? Kalau hama dan penyakit pasti ada. Pasti itu ya. Tapi yang harus dilakukan adalah pengendalian daripada hama dan penyakit tersebut. Semuanya bisa kita kendalikan dan semuanya juga harus bisa kita istilahnya selesaikan dari permasalahan-permasalahan ada. Saya yakin semakin banyak hama, semakin banyak penyakit, semakin pintar harusnya kita petani. Betul, lebih berpengalaman ya Pak ya. Namanya saja petir. Petir. Kelompok tani milenial petir. Dahsyat. Luar biasa kan, dasar. Kalau hasilnya nggak seperti ini, rugi. Dan setelah ini buahnya terus melakukan proses-proses sehingga bisa menjadi coklat yang berkualitas tentunya seperti ini ya. Wow. Nah, baik pemirsa, itu tadi sedikit cara budidaya untuk kakao. Jangan kemana-mana, masih akan kita lanjut lagi ya. Tetap di Konco Tani. Ada pula proses pasca panen kakao sebagai berikut. Biji-biji hasil pemisahan dengan kulit buah kemudian dapat diproses lebih lanjut untuk kemudian dijemur di bawah terik matahari sampai kering. Setelah proses penyimpanan, dilakukan pengukuran proses kadar air harus di bawah 7. Lalu dilakukan proses pemisahan biji kakao yang kecil dan besar menggunakan mesin. Tahap selanjutnya yaitu pre-dryer atau pengeringan awal. Lalu ke proses separator atau pemecahan kulit biji kakao. Kemudian proses ke roaster biji. Selanjutnya ke pemasta kasar. Lalu ke penghalus pasta kasarnya atau refining. Butter press atau pengempa minyak kakao, artinya pemisah minyak dengan bubuk. Lalu ke proses penepungan atau dish milk cake, artinya lebih ke menghaluskan bubuknya. Kemudian ke proses pencampuran susu menggunakan mesin. Sedangkan proses manual yaitu dark coklat tanpa menggunakan campuran susu. Yang terakhir adalah proses packaging.
Nah, baik pemirsa, masih di Konco Tani dan kali ini Sarah masih dengan budidaya kakao yang tadi sudah diceritakan bagaimana sih cara budidaya kakao mulai dari pembibitan, penanaman dan lain sebagainya. Kali ini setelah jadi coklat bagaimana sih untuk pemasarannya? Nah, ini dia. Masih bersama dengan Pak Agus. Seperti yang diceritakan tadi, Pak Agus ini termasuk dalam kelompok petir gigi, kelompok tani petir gigi ya. Nah, itu kelompok didirikan mulai kapan sih, Pak? Sebenarnya kami sudah berdiri lebih dari 3 tahun yang lalu. Jadi kelompok tani petir ini adalah salah satu implementasi dari kelompok tani Mulyo Jati yang kita dalam wadah milenial. Oh, khusus milenial. Khusus milenial saja. Petir gitu. Baik. Itu. Oke, dan petir gigi ini kan sudah 3 tahun. Iya. Perkembangannya sudah apa saja sih yang didapatkan di petir gigi? Yang pasti karena tugas kami ini adalah milenial, jadi mulai dari budidaya sampai pada hilirisasi ini kita lakukan semaksimal mungkin dengan konsep-konsep 4.0, konsep-konsep analisa, konsep-konsep pasar, konsep-konsep istilahnya digitalisasi seperti itu. Oke, dan mungkin selain dari pemerintah sendiri, mungkin ada inovasi-inovasi itu untuk pembelajarannya dari mana tuh? Kalau pembelajaran kami itu banyak sekali sebenarnya. Selain dari pemerintah, kami juga dari Pusit Kokan Jember, kami dari Tulip School Jakarta juga, yang dari Kementerian Perindustrian juga, termasuk dari Lembaga Pendidikan Sang Matahari. Sang Matahari, wow, dari namanya aja udah wow gitu loh ya, iya, Matahari. Sang Matahari. Mungkin saya bisa diinformasikan nih sama pemirsa yang ada di rumah juga mungkin penasaran apa sih Sang Matahari itu? Kami di sini hadir sebagai lembaga pendidikan non formal ya, lembaga pendidikan Sang Matahari. Jadi di dalam lembaga pendidikan Sang Matahari itu ada beragam desain kurikulum yang kita berikan kepada para peserta didik, dan kebetulan pada sektor pertanian kami ada program dengan kurikulum namanya Agripreneur. Agripreneur. Ya, jadi ada Agripreneur yang itu dikhususkan untuk para pekebun milenial seperti Mas Agus pada hari ini. Kira-kira seperti itu. Kira-kira untuk Agripreneur ini sendiri tuh para petani itu sudah banyak yang mengetahui tata cara berkebun yang benar atau belum? Rata-rata yang di dalam kurikulum Agripreneur ini adalah mereka yang sudah aktif menjadi pekebun, tetapi yang milenial. Yang milenial. Nah, yang memang milenial dikhususkan untuk yang milenial. Milenial. Dan kita ada MOU, Pak Agus ya. Iya, ada MOU. Sudah ada MOU-nya untuk antara petir dengan lembaga Sang Matahari ini untuk kurikulum Agripreneur. Oke. Dan untuk masa itunya kira-kira berapa lama untuk pembelajarannya itu sendiri? Kalau pembelajaran kita Tergantung dengan Sang kontrak, Matahari, sebenarnya kita tidak ada batas ya Bapak ya. Kita terus berkelanjutan melakukan pembinaan dan lain sebagainya seperti itu. Selain itu juga dari Sang Matahari ini juga peran aktif sekali dalam membantu mulai dari budidaya sampai pada waktu dihilirisasi gitu. Sampai pada segmen pasar, sampai pada yang lainnya. Dan untuk materi-materi sendiri apa saja nih dari Sang Matahari? Khusus untuk Agripreneur, untuk Agripreneur ini sebenarnya ada 2 kurikulum besar. Yang pertama adalah tentang karakter building. Jadi karakter building itu para petani, para pekebun yang milenial itu dibangun karakternya. Nah, dengan pendekatan apa? Pendekatan critical thinking dan innovation. Nah, di situ akan diajarkan. Lalu yang terpenting lagi, karena melihat dari peserta didik ini adalah para pelaku, maka di era informasi, era digital, maka di lembaga Sang Matahari ini kita penguatannya lebih pada Agripreneur Go Digital. Go digital. Go digital. Jadi semuanya lebih ke digital. Lebih pada ke digital. Jadi nanti bagaimana itu mengakses keuangan secara digital, lalu ada pemasaran secara digital, itu nanti bagaimana kalau yang media sosial, itu apa saja yang harus
dipergunakan untuk memasarkan produk-produk seperti yang sudah jadi di sini gitu ya. Lalu bagaimana pengembangan kelembagaan dan inovasi produk itu juga secara digital. Sebagai lembaga pendidikan, target dan sasarannya Sang Matahari ini sebenarnya apa sih? Target untuk saat ini karena konsentrasi kami ini adalah segmen milenial dan yang ada sekarang ini adalah para pekebun, maka untuk saat ini adalah para pekebun milenial. Dan tidak menutup kemungkinan nanti akan masuk pada komunitas yang lainnya. Mungkin non perkebunan juga akan kita lakukan proses pembelajaran. Tapi ini memang sudah ada yang diekspor atau belum? Sementara masih di sini? Sudah ada yang kita ekspor, tapi kita juga nggak. Yang paling penting harapan kami masyarakat Indonesia harus bisa menikmati hasil dari perkebunan yang kita laksanakan ini. Oke, luar biasa sekali. Baik pemirsa yang ada di rumah, itu tadi sedikit banyak tentang budidaya kakao hingga menjadi sesuatu yang berkualitas, tentunya coklat dari Mojokerto. Nah, kali ini masih kita lanjutkan lagi, kita lihat liputan-liputan yang berikut ini. Kelompok pekebun petir terdiri dari para pemuda desa yang cinta terhadap pekerjaannya sebagai pekebun kakao. Para pemuda milenial ini tidak tertarik dengan fenomena pekerjaan di kota, namun lebih terpikat dengan mengembangkan desanya melalui komoditi kakao yang telah lama dirintisnya. Dari tahun ke tahun selalu aktif mencari ilmu pengetahuan dan teknologi dari berbagai narasumber. Berkat kegigihan dan keuletannya, kesuksesan telah dapat dicapainya. Kebun kakao tumbuh dan berkembang dengan baik karena sentuhan teknologi yang dikuasainya. Bahkan sempat menjadi kebun terbaik kedua tingkat nasional. Namun demikian, mereka tidak berpangku tangan dengan kesuksesannya. Cita-citanya semakin besar, ingin menjadikan kelompoknya ke arah usaha atau bisnis sebagai entrepreneur. Gayung bersambut, bertemulah dengan lembaga pendidikan non-formal Sang Matahari sebagai tumpuan ngangsu kaweruh tentang usaha mandiri. Kini kelompok tani petir sedang belajar agripreneur secara online kepada Sang Matahari. Jadi petani itu keren. Jadi petani tidak kenal usia. Siapapun bisa jadi petani. Dan siapapun bisa sukses jadi petani. Asalkan mau bekerja keras, mau bekerja ikhlas, dan mau bekerja tuntas. Karena petani adalah salah satu pejuang bangsa yang tidak ternilai harganya. Nah pemirsa, ini dia hasil dari kelompok tani petir yang ada di Mojokerto. Dari budidaya kakao hingga menjadi coklat yang berkualitas. Untuk itu terima kasih untuk semuanya pemirsa yang sudah menyaksikan Konco Tani. Jadi saksikan terus Konco Tani, siapa tahu kelompok tani selanjutnya berada di kota Anda. Terima kasih untuk semuanya dan sampai jumpa. Ayo maju Konco Tani.